Salah, ini salah, nggak bisa baca undang-undang, nggak usah ngomong undang-undang, Mas. Coba Anda baca di pasal 17 18. Saya nggak usah baca, saya ya, buat. Baca sekarang coba. Saya yang buat. Saya baca tiap hari. Iya. Pasal 18 ya. Coba. Bunyi. Pasal 18 ya. Itu coba itu silakan dibuka ya. Coba bunyi. Kalau artinya nih, kalau undang-undang itu untuk kepentingan pejabat publik. Iya. Kepentingan publik. Public domain. Itu ada pasalnya di situ. Saya yang kemudian membuat undang-undang itu dan ada pasalnya pada tahap tadi. Kalau yang buat pasti hafal dong. Apalah, sebutin. Tidak, silakan sebutin. Tanggal aja, tidak semuanya ada. Kita yang buat. Dia hanya tapi dia nggak tahu, tapi dia bisa jawab. Nggak usah, nggak ada bisa dibahas. Ini juga nggak ada pasalnya. Mana kalau yang public domain dan private domain yang di awal. Aja. Tadi Pak Roy nanya Mas Kaisang, Z, ini Mas Kaisang foto wisudanya. Pak itu lulus. Nanti cek lagi deh fotonya. Ya. Kayak Gibran foto wisudanya juga ngaco. Mas Gibran, ya. Mas Kaisang semuanya sesuai Pak Roy. Ya. Mas Gibran ikut pemilu, Mas Kaisang ketua umum partai politik, ketum saya. Oleh karena itu saya kira Mas, ini udah selesai Mas. Enggak selesai. Itu publik udah capek. Enggak selesai. Justru publik itu menanyakan kejujuran dan ketidakpercayaannya. Mas yang mau orkestrasi? Oh, enggak ada hubungannya orkestrasi, enggak ada. Kalau anak mau bohong, Kaisang itu yang terkenal di publik pacarannya di Singapura dengan Felicia, dengan dengan ini kita yang terkenal kan lagi makan gado-gado. Nggak masuk substansi. Makanya bahas soto Betawi. Ada ini Mas. Makanya oleh Gibran kita teliti terus ijazahnya. Ya akhirnya Gibran, yang jelas Gibran ini ngakalin. Ya, ngakalin. Udah, lo Indonesia tahu. Aturan Mas, Nun Sewu. Mana? Udah, wali kota Solo, wapres. Itu nanti diperiksa. Kalau mereka salah, KPU sekarang kayak KPU bagaimana sekarang. Jika Mas Roy yang salah? Oh ya, nggak apa-apa. Ayo, tuntut saya kalau salah. Nah, kalau ya kayak ijazah bapaknya. Udah, tuntut aja. Tunggu tanggal mainnya. Oke, tahan dulu. Dia tanggal mainnya tuh mau demo pakai ibu-ibu yang pakai celana. Oke, tahan. Bapak sekalian, tahan dulu. Itu yang masyarakat menilai. Bapak-bapak kelompok sebelah tidak akan saya lanjutkan sebelum pas ditanya buktinya ada. Mana nanti? Ini kita ketawa semua di sini Mas. Biasa. Itu lucu banget Mas. Itu paling lucu di antara semua yang saya lihat Mas. Percaya kan? Ya, mana? Nanti sepulang saya dari Sydney. Oke. Ya udah. Ya Mbak. Ya udah. Berarti ya. Jadi begini ya Mbak. Sama-sama kita ke Sydney. Ya. Mas, waktunya belum tentu cocok. Oh ya, waktu Sydney 4 jam setelah ini masih cukup. Siap. Jadi ini adalah sesuatu yang ya teman-teman bisa lihat sendiri, kawan-kawan. Ya namanya perdebatan, mungkin teman-teman cocok, mungkin teman-teman gak cocok. Di sini tadi kita ketawa sih Bang, yang bagian nanti tadi Bang. Tapi yang jelas, pertama Mbak, soal ijazah. Berkali-kali kami sampaikan bahwa prosedur. Bang Refli adalah orang yang taat prosedur sebagai orang yang paham tata negara. Pak Roy saya kira adalah orang yang juga paham soal otentisitas sebuah dokumen. Gunakanlah ya skillnya berdua itu untuk mencari kebenaran. Harapan kita semua kebenaran akan terwujud dari upaya kita bersama hari ini. Tapi jangan bohongi orang. Ya. Tapi jangan geser prosedur hukum sesuai standar kita. Ini bohong nggak ini? Jangan digeser juga gimana caranya kita punya negara. Apakah tadi saya menyimak betul. Saya dari tadi tuh nggak nyambung itu ijazah sebagai pintu pemakzulan itu logikanya itu bagi saya cukup absurd Mbak sebenarnya. Mohon maaf ya. Lagi dong Paldo. Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf Pak Roy, mohon maaf Pak Refli. Walaupun tadi kan secara konstitusional, deliknya kan konstitusional. Apakah terjadi pelanggaran berat? Apakah terjadi suap? Apakah ini dan itu? Nah, kalau dituduh pelanggaran, Mas Wapres, Mas Gibran sudah berkali-kali diverifikasi dokumennya berlapis. Ya, percaya nggak? Nggak percaya? Nggak percaya sama negara? Dan jangan sampai, kalau nggak percaya sama negara susah kita Bapak Ibu. Oh iya, negara sering salah kok. Kalau seandainya negara sesuai kemana arah pusar kita, susah kita berrepublik ini. Karena aturannya ada, kita semua sini taat aturan kok. Itu satu. Yang kedua, soal pemakzulan. Bahwa ini prosesnya juga ada. Panjang. Jangan sampai gara-gara argumentasi kita di podcast, status Facebook, di-like oleh orang banyak. Oh ini besar nih pemakzulan. Nggak kayak gitu caranya. Bernegara tuh nggak boleh begitu.
Kita sama-sama taat hukum dong Bapak Ibu semua. Kita menghormati. Saya bersama dengan teman-teman yang kuliah di luar negeri yang hari ini mungkin juga bingung. Kalau mereka pengen nyapres, pengen jadi wali kota, kalau untuk surat keterangannya sederajat akan dipermasalahkan. Hari ini kita juga tahu Pak Prabowo juga sekolahnya di luar negeri. Iya kan? Nah, kenapa? Lain. Ya. SMP SMA. Iya, exactly. Jelas. Setelah itu dia jadi setelah itu teman-teman saya yang juga, teman-teman kita yang anak-anak muda yang hari ini untuk kuliah ke luar negeri, itu penyetaraan course, probation, ada foundation namanya, itu wajar. Kenapa? Karena standar pendidikan kita beda. Kita sama Singapura itu A-level. Kita punya kurikulum. Nggak sama, harus disetarakan. Matematikanya beda, bahasanya beda, IPA-nya beda, IPS-nya beda. Jadi itu memang harus ada. Sama kayak kita yang jadi dokter di sini, jadi dokter di luar negeri, penyetaraan juga. Terus dibilang nggak sah. Sah. Apa rasa-rasanya teman-teman kita? Teman-teman saya yang nanti pulang dari luar negeri pengen jadi bupati takut. Kenapa? Pak Roy nanti gugat saya. Enggak, kalau mereka juga enggak apa-apa. Terus teman-teman saya pulang dari Inggris pengen jadi presiden atau wakil presiden enggak boleh. Takut itu boleh. Itu anak bagus. saya yang sekarang sedang kuliah di luar negeri bisa mengubur mimpinya jadi pemimpin di republik ini. Gara-gara dulu pernah ada namanya Pak Roy. Dibikin ribut hampir tiap hari. Enggak dulu. Ya. Dan ternyata ujung-ujungnya buktinya ada. Tapi nanti tapi nanti kan mabuk kita berrepublik kalau kayak gitu Mbak. Dan maaf nih kalau kayak dalam hal ini. Karena banyak sekali teman-teman saya yang juga bertanya, itu Pak Roy Suryo ngapain? Gua nggak bisa jadi bupati. Mencari kebohongan orang. Gua nggak bisa jadi wali kota. Gampang gua nggak bisa jadi apa-apa nih. Kalau dia jujur nggak apa-apa. Dia sudah diverifikasi berkali-kali. Tapi KPU, Bawaslu, sengketa di MK masih juga bermasalah. Ya kalau seandainya Pak Roy mempermasalahkan, ya kita akan hadapi. Oke, ya kan? hadapi. Tapi kalau seandainya Pak Roy jualan buku, mudah-mudahan nggak laku. Makasih. Kami kembali sesaat lagi. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menantang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar Bu, Ibu. Sengaja mainkan. Ibu yakin saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Iya. Boleh. Menurut Mbak Diana ijazah nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana ini ijazahnya asli? Berita asli, bohong dipercaya ya, ini kan itu. Fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah ini legalisir. Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Okay. Harus kita buktikan dengan yang asli. Bahwa tadi dikatakan Mas Roy. Roy permainan udahlah Roy mukanya itu kelihatan. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong. Atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah ijazah. Mereka cari panggung. Yang bohong itu yang janji mau atas mengatakan bahwa ijazah ini adalah palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Mbak meyakini ijazah ini harusnya asli. Harus dibandingkan dengan yang asli. Saya harus dibandingkan dengan yang asli. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi. Gak bisa dijadikan alat bukti. Tidak bisa, benar. Dalam hukum itu alat bukti itu adalah asli. Ya. Itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? Ya, karena begini, bisa. Karena gimana? Begini, Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, nggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan ini mulai awal, ya saya kasih tahu loh, tidak ada ini orang ini ngomong tidak apa? Ada tokoh-tokoh yang bermasalah Gak yang jelas, bertanya ini hanya Roy Suryo. Karena ini maksudnya rekam jejak, track record. Ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Maksudnya rekam jejak gimana nih maksudnya?
Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci. Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Tanda dulu sana aja dulu. Gua tadi gua enggak kasih. Duduk. Pak Roy, duduk dulu Pak Roy. Oke, kasih kesempatan. Gua kasih berdiri dah dulu. Palsu. Yang tanda tangan palsu. Pak Roy kan tadi kita kasih berdiri. Gua kasih duduk. Kasih kesempatan, kasih. Ya, banyak Pak. kesempatan dong kita. Saya temanin duduk. Palsu apa Bisa itu? di zoom ya. Jadi ini dari MDS yang dikatakan tadi. MDS yang ranking MDS ini adalah 55. sudah berdiri MDS yang 1957. sudah diputus dari dan Bradford. dia mengatakan bahwasanya Mas Gibran itu ya belajar MDS belajar di MDS sudah diputus dengan dari afiliasi Bradford. ada dengan MDS namanya sudah Bradford. dipecat dari Bradford. Memang kalau orang gila seperti ini. Oke. Ini orang gila seperti ini. Bang Andi, oke. MBS kampus yang sudah dipecat dari Bradford. Di sini yang ditulis orang adalah kok dipecat. MBS. Itu apa itu universitasnya? Mana buktinya dia kerjasama? Itu bukan bawahan dan atasan, kerjasama. Nggak ada. Buktinya mana? Memecat. Buktinya mana? Iya. Udah nggak ada. Udah diputus. Tidak kerjasama, tidak lanjut lagi. Tidak lanjut. Iya kan ada Tidak kontrak, lanjut. masa kontrak selesai. Lah ya berarti Ya tidak udah. bonafit. Kata bonafit. Gagal kalau Waduh, parah benar. Sekarang, Makanya kalau main tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu liatin. Kalau mainnya di sering. Jogja doang lu. MBS. Ini benar-benar termul ini bikin hoax luar biasa. Saya bawa 5 buku kayak gini, ya. Premium. Pak Agus itu bawa 10 yang reguler. Alhamdulillah 14 langsung habis pada saat itu, sehingga tinggal 1. Nah, ketika 1 itu kan rebutan. Nah, daripada direbut, dilelang. Jadi yang 1 itu adalah sisa satu-satunya. Oh, sisa. Jadi konyol banget orang-orang termul itu bikin narasi bukunya nggak laku. Dan ada yang bilang, masa bukunya hanya laku 200 ribu, harganya berapa? 200 itu dolar, Cok. Dan itu pun nggak 200 dolar. 350 dolar Australia. Wow. Artinya kan setara dengan kira-kira 4 jutaan lah gitu. 4 juta. 4 atau lebih. Dan itulah buku last piece yang tersisa. Satu lagi, Pak Janes. Saya tuh bawa 48 kaos. Ini gambarnya Jokowi paper. 48. Tahu berapa yang saya bawa pulang? Berapa? 0. Habis. Litir tandas. Karena memang ini Iya. buku ini lumayan. Pak Prabowo saja kuliah di luar negeri. Beres. Kok tidak dipermasalahkan. Pak Prabowo beres. Jadi jelas fitnah Ada ke penyetaraannya Gibran. Ada penyetaraan semua Pak Prabowo. Bahkan Beres. Pak Subhan Pak Subhan yang jawab. Pak Prabowo dulu. Saya untuk Beres. Pak Prabowo Gibran juga punya penyetaraan. Enggak, palsu. Saya kasih kesempatannya nanti. punya Pak Prabowo itu fix. Benar karena penyetaraannya melalui pendidikannya yang di Magelang. Akmil maksud Anda? Akmil, Oke. iya. Udah selesai. Gak Jadi ada kalau masalah. ada poin tadi Pak Prabowo di luar negeri saja tidak dipermasalahkan? Iya, karena nggak cukup syarat untuk gugat Pak Prabowo karena penyetaraannya dilakukan oleh sekolahan Akmil yang di Magelang. Oke, Boleh, baik. Silakan. Ini Mas Andi. namanya ya. Muka buruk cermin dibelah. Oke. Ya kan? Ya, Gibran. Tadi kan dia ngomong harus di Indonesia, ya kan? Sekarang dibilang Pak Prabowo penyetaraan sudah ada karena sekolah di Akmil. Bagaimana cerita? Tadi diceritakan masalah SMA harus di Indonesia. Pak Prabowo itu 100% itu di luar negeri semuanya dari SD sampai SMA. Iya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi Bagaimana caranya begini kan? Ada Kewajiban saya itu nggak masuk. ngaco ini. Anda katakan tadi harus sekolah di Indonesia, betul nggak? Pak Anies S2-nya juga di luar negeri. Enggak apa-apa, Iya. Anies Nggak Prabowo boleh. clear. Kan aneh buat saya gitu. Enggak aneh. Yang aneh itu Pemirsa Gibran ya, kita ngakal-ngakalin. lihat kan begini. Ini sudah Nggak aneh. jelas ya. Apa yang dilakukan Pak Subhan Palal itu. Indikasinya itu bukan mencari kebenaran. Indikasinya memang ada sesuatu di balik itu ini ngaco secara politik gitu loh. Oke. Lain. Kalau mau dibuka, buka aja di CNN misalnya. Karena ini juga menjawab pertanyaan publik. Betul. Di forum yang berbeda, jika Mas Roy mengatakan mengatakan tidak ada kaitannya begitu ya. Tapi di forum Purnawirawan, Mas Roy ada hadir di sana. Iya loh. Kemudian ada Di satu Forum lagi. Purnawirawan, saya selaku ahli. Kalau mau tegas saja. Satu punya ijazah yang tengarai memang palsu, ya itu karena skripsinya juga palsu. Kenapa nggak langsung berani aja dikatakan? Saya berani mengatakan. Kenapa nggak juga diteliti ijazahnya Gibran? Ya. Kenapa dia sekolah SMA-nya 2 tahun itu di SMA Santo Yosef? SMA 2 tahun. SMA lagi 2 tahun karena dia nggak lulus di sini. Kalau nggak nanti nggak lulus. Masuk lagi SMK
Kristen Surakarta. Habis itu hilang tiba-tiba di Singapura. Terus tahu-tahu keluar ijazah dari Management Development Institute of Singapore. Lucunya, ijazahnya itu dari Bradford. Ijazah yang resmi dari Bradford. Kalau dia sekolah di MBIS itu logonya 2. Kiri MBIS, kanan Bradford. Ijazahnya Gibran, logonya 1 Bradford. Itu salah beli itu. Artinya salah beli. Akan ada tahap 2 gitu ya. Mungkin Gibran nggak salah. Mungkin Gibran nggak salah. Mungkin Gibran pesan, saya pesan ijazah asli lo ya. Itu. Nah, ternyata muncul dibelikan ijazah hanya 1 logo Bradford. Itu hanya bisa diperoleh kalau seseorang itu kuliah di UK, di United Kingdom. Dan itulah salah. Sampai juga dia dibilang kuliah juga di UTS, di University Technology of Sydney. Ternyata dia hanya di situ hanya matrikulasi program insert. Ayo sekalian buka. Oke, kalau memang saya ke Bang Freddy. Berniat meneliti ini ya pasti pusing. Kita nggak nyambung. Pasti karena ngaco. Jauh sekali dari faktanya ya. Pasti pusing Bung Rismon. Karena memang kita beda persepsi dalam hal ini. Saya berdasarkan kita legitimasi numerik. Tadi secondary orchid bla 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 itu SMA 2 tahun. 2 tahun. Terus kenapa SMA lagi di UTS 3 tahun lagi? Itu nggak ada kaitan 2002, 2004 2 tahun SMA di Singapura. Terus 2004 sampai 2007 Insearch. Dan itu setara SMA. Kenapa kalau sudah lulus di SMA di Singapura ngambil SMA lagi di Sydney? Ini makanya jangan pasal-pasal itu jauh sekali itu. Bagi publik, kita bicara legitimasi hukum, bro. Loh bukan, kita nggak bisa bicara tanpa dasar-dasar hukum dan fakta. Saya bumikan, Pak. Saya bumikan itu supaya melekat dengan fakta yang ada di depan kita, gitu. Kenapa kalau sudah SMA untuk apa ngambil 2 kali SMA itu bisa nggak dijawab? Loh, orang sarjana misalnya mau sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, suka-suka dia mau sekolah di mana. Nggak ada. Orang yang haus pengetahuan itu, jadi gini, dasar yang diajukan ke KPU ini karena berdasarkan pertama tadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tadi sudah disampaikan minimal lulus SMA. Nah, dia sampein semua ini ijazah-ijazah yang dipunya. 2 ijazah setara SMA dimasukin semua. Ijazah S1. Ini bohong ini, nggak ada 2 ijazah. Kok bohong? Oke, tunjukkan. Itu apa tuh? Mana? Tunjukkan yang OPSS lah. Tadi Anda dasarnya ini terus sekarang melawan. Nggak ada. Dasarnya. Ini kata saya ngomong dulu. Nggak ada. OPSS nggak ada ijazah. Bung Roy diam dulu. Silakan. Oke, bohong. Kita diskusi. Bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh. Itu aja udah. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan? Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh. Baca nggak? Bisa baca nggak tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya bisa baca nggak? Itu kan penyetaraan oleh Dirjen Dikdasmen Indonesia kan? Ditampilkan lagi ya, ditampilkan lagi tolong produser. Jadi gini. Oke, ya jawab dulu kan. Tunggu dulu. Bukan yang satu. Penyetaraan itu salah. Loh kok salah? Loh kan ini salah. Kalau kita memegang fakta di penyetaraan ini, maka kita sama saja menyimpulkan ngambil SMK. Ngambil 2 SMA kan? Bentar, Bang. Berarti kalau kita melihat di sini logikanya bahwa di sini hasil penyetaraan bahwa Gibran mengambil SMK di Universitas Teknologi Sydney. Jadi gini, saya jelasin ya. Mana jelasinnya? Mas Roy diam dulu. Ini nggak logis. Gimana menjelaskan orang selalu berpersepsi Anda pribadi yang punya logika hukum. Oh jelas ini. Lah, bisa menanya. Saya mau bilangin ya. Di UTS Sydney itu kan Gibran melakukan pendidikan ya. Bawa ijazah. Gibran aja yang diundang ke sini. Dengar dulu. Pernah nggak ke sana? Saya belum pernah, tapi datanya ada. Kalau belum pernah ke sana ya sudah. Jadi gini, kita sudah dapat faktanya. Kita udah dapat faktanya. Oke, Anda ini punya penyakit bicara yang perlu enggak, karena kalau ada orang bohong saya nggak mau ada orang membohongi publik. Anda yang bohongi publik. Ini membohongi publik nih jelas betul. Anda yang bohongin publik. Ini jelas betul. Jadi gini, ini kan Sydney memberikan penyetaraan dari Dikdasmen, memberi penyetaraan ijazah Gibran yang dari Sydney itu disetarakan dengan ini. Iya, Gibran terima, monggo silakan setarakan itu, dimasukkan ke KPU karena syarat minimal. Disetarakan SMA itu logis. Tanya Dikdas. Lah ya udah, logis. Saya tengahi. Ya, di sana pendidikan tinggi, disetarakan di sini di Dikdas. Sekarang pertanyaan tanya kenapa ini menyetarakan ada menjadi setara. Ya udah, ini kalau ada pertanyaan ini pendidikan tinggi, universitas. Kenapa di sini disetarakan ke pendidikan dasar dan menengah? Saya jawab gini ya. Jadi gini. Gimana jawabnya? Ini salah. Penyetaraan. Lah gimana jawabnya? Apple di sana pendidikan tinggi. Jadi gini. Lah ya dijawab dulu. Saya jawab tinggi diserahkan. Lah ya jawab dulu. Bukan diam, kamu nggak bisa memaksa saya diam. Ya. Anda jangan juga memotong pembicaraan saya. Lah ya udah. Kalau nggak logis ya nggak bisa. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini. SMA kok disetarakan universitas. Logika mana ini loh? Saya yang bicara. Lah ya udah. Dikdasmen menyetarakan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya kenapa Dikdasmen hanya gitu aja nggak bisa jawab. UTS itu perguruan tinggi. University Technology of Sydney. Tahu arti universitas nggak? Janes, ada juga Mas Mike, dan tentu kisi-kisi hukumnya oleh Pak Abdul Ghafur adalah sesuai dengan itu dan
itu adalah hal yang sangat bagus untuk di... Kok mau nangis kok, Roy? Ayo dong, semangat dong. Biasanya bernyala-nyala. Kayaknya kok nada bicaramu kayak nggak biasanya, Roy. Biasanya begini loh. Biasanya kalau Roy begini. Kita sudah buktikan bahwa termul 99% ijazahnya palsu. Sudah bisa dipastikan 99% palsu. Itu juga Bu Mufafa itu palsu. Ternyata pengaruh juga ya setelah ditetapkan jadi tersangka ya. Udah ku bilang kan gak enak kau makan kan. Sok-sokan kalian kemarin begitu waktu di naik sidik ya kan. Terlalu jumawa kalian karena apa? Ditunggu sebulan, nggak ada penetapan tersangka. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalian berpikir selama-lamanya kalian nggak akan ditetapkan jadi tersangka. Makin lama makin liar. Gimana Roy? Apa namanya? Masih segar kan jiwamu? Aman Roy, aman. Mental aman. Cuman satu yang dia pikirkan. Masuk lagi deh. Kalau kali ini Roy, kau nggak bisa pakai penyangga leher. Kalau kemarin kau ditangkap, kau bisa kau pakai penyangga leher kau. Kalau sekarang kau ditangkap nggak bisa lagi pakai penyangga leher. Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Polda mengumumkan tentang 8 tersangka. Salah satunya saya, Rustam Effendi. Buat saya tersangka itu nggak penting buat saya. Artinya apa? Artinya saya meyakini sendiri bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Ijazahnya itu nggak ada gitu loh. Sekarang coba kita bayangin ya, secara logika aja, kasat mata yang bisa kita lihat. Itu jelas-jelas di foto ijazah Jokowi itu bukan Jokowi. Lihat bibirnya, kupingnya, matanya itu bukan Jokowi. Artinya tidak perlu dilihat, diperiksa secara lab, dibanding-bandingkan dengan lihat itu aja jelas itu bukan Jokowi gitu loh. Jadi penetapan tersangka ini buat saya ini mengada-ngada. Kami nggak takut nih ketika ditersangkakan, nggak ada takut-takutnya, karena inilah pilihan kami, perjuangan kami ini untuk kepentingan orang banyak, buat kepentingan saya. Jadi kita bantu negara ini agar ke depan ini lebih bagus gitu loh. Kita nggak mau ada lagi nih pemimpin-pemimpin yang memasukkan identitasnya untuk maju ke pilkada, ke pilpres. Jadi jelas-jelas hari ini saya pribadi nih sebagai aktivis, kawan-kawan saya ini ada banyak aktivis. Jadi sebelum mentersangkakan 8 orang ini polisi harus bekerja dengan benar. Jangan sampai nanti masuk ke persidangan ternyata terbukti ijazah Jokowi itu buatan yang kata Bang Bitor itu. Nah, jadi saya menanggapi permasalahan tersangka ini biasa aja. Kita nggak takut, kita lawan kok. Kita biasa lawan itu. Zaman Soeharto kita lawan, semua presiden yang kita lawan, apalagi Jokowi jelas-jelas ijazahnya itu palsu gitu loh. Jadi jangan kriminalisasi orang yang berani membongkar ini. Kritik juga untuk, bukan kritik sebenarnya, untuk Pak Prabowo ya. Pernyataan jangan kriminalisasi, polisi jangan kriminalisasi. Hari ini dengan penetapan tersangka kalau buat saya, polisi ini ngelawan sama Pak Prabowo nih. Jadi artinya ada 2 matahari nih. Jadi saya minta juga ke Pak Prabowo, kami ini dulu pendukung Prabowo. Jadi perjuangan kami jelas sama dengan Prabowo. Menurut saya ini perjuangan untuk Pak Prabowo, untuk semua, untuk bangsa ini. Agar apa? Agar ke depan tuh Indonesia bagus, bisa menjadi Indonesia maju, Indonesia emas. Saya nyatakan ini ya karena beberapa hal, artinya dalam persidangan pun
PN Jakarta Pusat, di Solo. Emang nggak ada ijazahnya, Jokowi nggak dibawa, yang katanya mau kita akan bawa ke pengadilan. Dalam persidangan nggak ditunjukin dari awal juga. Itu artinya memang ijazahnya itu diragukan. Ini kasus besar. Jadi jangan sampai nanti bola api itu ke Prabowo gitu loh. Saya dari awal masih percaya, walaupun teman-teman lain udah mulai, tapi saya tetap yakin Prabowo ini masih bisa diharapkan lah untuk menuju Indonesia emas. Selain ijazah juga ada juga kasus kereta cepat. Polisi-polisi juga tolonglah. Karena penetapan tersangka ini buat kami nggak adil gitu loh. Artinya nggak adil apa? Ijazahnya yang sebagai barang bukti pun belum pernah ditunjukkan kepada kami. Kemarin malah dia bilang, relawannya Jokowi Projo bilang, sudah ada asli ditunjukkan kepada dia saat itu. Sedangkan proses penyelidikan, proses hukum masih berjalan di Polda Metro. Artinya barang bukti itu harusnya ada di Polda. Tapi kenapa nih barang bukti ini ada di rumah Jokowi? Kira-kira seperti itu. Semoga nih ke depannya kita siap kok. Kita siap di pengadilan kok. Kita bersidang di pengadilan, oke? Kita hadapi. Karena saya meyakini ijazah Jokowi itu memang palsu. Tidak ada. 3 tahun 4 tahun lalu kita udah berjuang untuk itu. Sampai hari ini nggak ada di persidangan. Jadi bohong besar kalau Jokowi akan tunjukkan di pengadilan. Saya yakin nggak akan tunjukkan. Bang, terus adakah langkah konkret dengan tim kuasa Abang nih yang akan diambil? Kalau langkah-langkah hukum itu nanti kita mungkin akan berkumpul mengatur semuanya. Kita tunggu dari kuasa hukum akan seperti apa gitu. Tapi saya meyakini 8 tersangka ini bukan orang yang takut. Karena apa? Kami ini sebagai tersangka di dunia, yang ditersangkakan juga untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan masyarakat. Yang kita takuti ini ketika kami jadi tersangka di akhirat. Itu yang kami takuti. Ada Jokowi nggak takut lah. Tapi lawan. Bang Rustam merasa dengan keputusan ini bentuk diskriminasi ya? Kriminalisasi. Kriminalisasi, maaf. Kriminalisasi terhadap Abang dan para 8 tersangka ini. Ya, kalau menurut saya ini kriminalisasi. Ini momentum bagus untuk pihak Polri menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga apa? Sehingga rakyat melihatnya, oh ini polisi masih harus ada. Institusi Polri ini harus ada di Indonesia. Jangan sebaliknya. Yang saya khawatirkan itu ketika Polri melakukan kriminalisasi, rakyat melihat itu, rakyat marah. Nah, dengan marahnya kenapa? Apa misalnya? Salah satunya mungkin rakyat akan menuntut polisi di bawah Departemen Dalam Negeri, di bawah kementerian. Ini luar biasa. Ya, kalau menurut saya kasihan lah. Karena polisi-polisi yang sekarang ini kan belum tentu sama dengan polisi rezim Jokowi gitu loh. Masih banyak polisi yang baik. Yang nggak benar itu mungkin 1-2 orang lah. Tapi kan ini pemimpin harus dipangkas nih. Harus dipotong. Polisi-polisi begini merusak institusi Polri. Saya minta nih Pak Prabowo Subianto jangan dianggap masalah ini masalah kecil, ini masalah besar. Artinya Kapolri itu kalau nggak benar diganti. Ini Bang, mengingat kasus ini kan sudah berjalan lama gitu. Kenapa gitu penetapan tersangka hari ini dan bertepatan dengan laporan KPU ya. Terkait data dan dokumen pribadinya Jokowi dalam persidangannya Hakim dengan Andri. Kalau itu kalau menurut saya mungkin kebetulan aja kayaknya pas-pasan ya, pas kita melapor tadi ke Barreskrim, dia ada konferensi pers Polda, ya mungkin desakan-desakan termul ini ya artinya saya melihat ini mungkin secara tidak kebetulan aja lah waktunya bersamaan gitu. Tapi kan dengan adanya masuk laporan tadi Bang Bona ya, ini suatu pegangan juga buat Mabes Polri nih, buat memeriksa kembali bener nggak ijazah Jokowi itu di KPU segala macam itu nggak sesuai sesuai peraturan lah gitu kira-kira. Kayak begitu Bang. Orang yang ditetapkan sebagai tersangka punya hak untuk mempersoalkan itu. Namanya pra-peradilan. Nah, jadi kalau nanti Suryo ditetapkan sebagai tersangka, dia bisa pakai pra-peradilan itu. Oke, artinya Sun akan melakukan pra-peradilan kalau ditetapkan menjadi tersangka. Siapa?
Mas Roy Suryo dan lihat saja nanti, siapa tahu yang ditetapkan tersangka malah Jokowi. Iya, karena apa? Karena terbukti ijazahnya palsu. Kan bisa saja kebalik logika. Jangan ketawa, ya. Karena sangat mungkin sekarang ya, namanya legalisasinya aja tidak tepat. Tahunnya aja meleset. Ada indikasi bahwa legalisasi yang ada di daerah itu ternyata diambil dari pusat, baru dicocok-cocokin, cocokologi mereka. Jelas kan? Dan pengakuan dari mereka itu kan baru kemarin terakhir akhirnya mereka bilang setelah mereka terancam dengan undang-undang kearsipan. Jadi artinya ini benar-benar lucu, ketawa Sri Mulat aja kalau lucu lah. Gitu. Ketika gelar perkara itu ada bukti sarjana muda, pembayaran SPP hanya sampai semester 4 ya. Kemudian transkrip nilainya tidak cocok dengan transkrip nilai aslinya, ya, ijazahnya juga kemudian itu harus cocok dengan skripsinya aja palsu, nggak ada tanda tangan. Disampaikan dalam gelar perkara begitu ya? Iya, itu Mas Andi itu kan ada dia. Ada alat bukti tersebut kan ini aja bicara gelar perkara. Kita mau tahu nih tanggapan dari Mas Andi sebagai orang yang tentunya berharap mungkin Mas Roy Suryo ini soon menjadi tersangka bersama dengan rekan-rekannya gitu. Jadi aliran keyakinan ya kayak gitu itu ya, aliran keyakinan. Ini ya, tapi kita ngomongin ini kan kita ngomongin soal hukum, ada bukti di sana, alat bukti di sana ada 500-an alat bukti, ada 117 transaksi yang Mas Andi sampaikan. Tapi ternyata menurut Mas Roy Suryo ini nggak match. SPP cuma sampai 4 semester, kemudian ada transkrip nilai yang nggak cocok. Gimana merespon ini? Ya kalau percaya sama Roy Suryo apa yang dia bicarakan itu dengan statusnya nanti kemungkinan jadi tersangka, ya itu di luar kewarasan kita semua gitu loh. Tunggu saja. Ini tidak berbicara omon-omon, tapi kita berbicara dengan fakta dan data. UGM itu ya tidak mungkin melakukan sesuatu itu tanpa bukti yang konkret dari fakultas itu. Gitu loh. Dari pertama masuk sampai dia selesai itu ada semua. Hampir 100-an itu. Cuma yang tidak punya ada itu adalah karcis bis aja. Itu aja. Semuanya ada komplit. Ya. Jadi buat kita ya biasalah. Kalau orang kan semua itu mau tersangka itu kan biasanya ya cari celah-celah lah untuk buat ini. Tapi yang buat saya sih ya lebih enak sih mungkin kita makan enak dulu Mas Roy ya. Aduh. Harus. Makan enak kita terus ya. Makan enak dan tahu-tahu kaget dia loh. Kan, yang tersangka kalau kita makan enak Mas Roy gitu kan. Kalau jadi tersangka saya mau traktir Mas Roy lah. Oke, ini jadi kayak taruhannya kita nanti ngobrol lagi mungkin termasuk juga dengan hal yang kalau taruhan sukanya mendukun di sana. Nggak boleh main taruhan. Nggak boleh taruhan. Ya, taruhan. Ini kita pemirsa nggak boleh kasih inspirasi. Saya sebagai teman, saya mau ngajak makan gitu loh. Ada taruhan. Hanya percaya hukum, ada yang dipercaya, Kiki Macan itu dipercaya. Nah, itu kelompok sana. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Ini nggak susah. Bicara soal taruhan, soal makan bareng nanti dulu. Kita akan bahas lagi mengenai penetapan Mas Roy Suryo yang sudah jadi saksi terlapor. Kemudian ada ancaman segera dengan proses hukum yang